Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut dulu materi kita. Ya, kita lanjut materi. Eh, sebelum kita libur, ya minggu ke minggu kemarin itu, ya berarti 3 minggu yang lalu, itu kita ada tugas ya, bahwa kita akan ambil nilai ya lagu Merah Putih menggunakan pianika ya melalui Zoom. Ya, berhubung karena Bapak hari ini ada vaksin, ya, ada vaksin corona dari pagi, ya kemungkinan Bapak tidak bisa melakukan Zoom karena Bapak akan pergi ke tempat vaksin, ya. Jadi nanti untuk tugas lagu Merah Putihnya itu silakan kalian buat video ya, kemudian nanti kirimkan ke Bapak. Ya, videonya Bapak tunggu nanti paling lama sampai jam 3 sore ya. Sampai jam 3 sore Bapak tunggu ya. Dan jika ada yang berhalangan misalnya mengumpulkan dari jam sekian, nggak apa-apa, nanti boleh dikumpulkan di luar di luar jam 3 ya. Jadi yang penting dikumpulkan saja biar nanti akan Bapak nilai. Ya, itu untuk tugasnya ya. Jadi Bapak minta maaf sama kalian kalau misalnya hari ini kita nggak bisa Zoom video ya, dikarenakan Bapak harus vaksin corona ya dari pagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi ya, dari buku Bu Penade-nya. Silakan dibuka buku Bu Penade-nya, diambil alat tulisnya juga. Nanti bagian-bagian yang perlu digarisbawahin silakan kalian garis bawahin ya. Baik, di sini silakan buka materi kita di halaman 61 ya, di halaman 61 Bu Penade. Nah, materi kita di sini adalah membuat hiasan dengan gambar dekoratif ya, membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Baik, kita mulai aja langsung ya. Nah, unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Itu silakan kalian garis bawahin. Ya, unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Ya. Artinya bahwa unsur-unsur rupa yang terdapat pada hiasan karya dekoratif ya, itu umumnya dituangkan secara 2 dimensi ya. Jadi di mana karya tersebut hanya memiliki panjang dan lebar ya. Dalam arti di sini dapat dikatakan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk lukisan ya, karena lukisan ataupun gambar merupakan karya yang termasuk 2 dimensi, dikarenakan gambar ataupun lukisan dia tidak memiliki tinggi serta volume ruangnya ya. Jadi unsur-unsur rupa pada karya dekoratif itu umumnya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar ataupun lukisan. Itu maksudnya ya. Lanjut, unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola ya. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan ya. Jadi ini maksudnya ya, unsur-unsur rupa tadi yang sudah disusun ya, kemudian nanti setelah unsur-unsur rupa tersebut disusun membentuk suatu pola, dan kemudian polanya diulang-ulang polanya. Nah, ya. Itu juga dapat disebut sebagai hiasan, ya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Itu silakan digarisbawahin. Ya. Terdapat pola sederhana dan rumit dalam gambar dekoratif. Artinya, dalam gambar dekoratif itu ada 2 pola ya yang umum digunakan.
yaitu pola sederhana dan pola rumit. Itu maksudnya ya. Selanjutnya kita lanjut, itu di garis bawahin ya di bukunya. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Ya, selanjutnya pola sederhana itu juga dengan pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Ya. Nah, pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Ya, jadi pola sederhana itu disebut sebagai pola dasar, ya. Nah, pola sederhana itu dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Itu maksudnya ya. Itu disilahkan di garis bawahin. Nah, selanjutnya kombinasi pola-pola sederhana akan membentuk pola rumit. Ya, jadi kalau tadi pola sederhana itu disebut juga dengan pola dasar, ya, di mana pola sederhana ini dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Ya, sedangkan untuk pola rumit ini adalah kombinasi pola-pola sederhana, ya, sehingga nantinya akan membentuk yang namanya pola rumit. Jadi pola sederhana itu yang dikombinasikan. Kalau misalnya pola sederhana kan itu adalah kombinasi dari garis dan bidang, ya. Sedangkan pola rumit, ya, yang dikombinasikan itu adalah pola sederhana tersebut, ya, sehingga nantinya akan membentuk yang namanya pola rumit. Itu juga di garis bawahin ya di bukunya. Selanjutnya, pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Ya, artinya setelah misalnya pola sederhana dengan pola sederhana kalian kombinasikan sehingga membentuk yang namanya pola rumit. Pola rumit tersebut itu tidak dapat dikatakan lagi menjadi pola sederhana, ya, namun menjadi pola baru yang termasuk pola rumit, ya, termasuk menjadi pola yang baru, seperti itu ya. Nah, itu tentang membuat hiasan gambar dekoratif ya, tentang pola sederhana dan pola rumit ya. Selanjutnya silakan kalian buka buku kalian di halaman 77. Di halaman 77. Di sini materi kita itu adalah membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, itu judulnya ya, halaman 77. Membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Oke, baik, kita lanjut. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan nanti teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa, ya, teknik apa saja yang digunakan, yaitu teknik potong, ya, teknik lipat, dan teknik sambung. Ada 3 teknik ya yang menjadi teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Itu di garis bawahin yang paragraf pertama. Selanjutnya, bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang, ya. Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi lain yang mudah dilipat. Ya, jadi bentuk seni rupa dapat dibuat pada sebuah bidang, ya. Nah, bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi lain, ya, yang mudah dilipat. Ingat di sini perlu kalian garis bawahin bidangnya itu harus mudah dilipat, ya, sehingga tadi dikatakan bahwa bidang tersebut berupa kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi lain yang mudah dilipat. Dikarenakan tentunya karena nanti akan ada yang namanya teknik lipat, sehingga ketika kita menggunakan teknik lipat tentunya bahannya itu adalah bahan yang bisa dilipat, ya. Itu silakan digaris bawahin ya. Lanjut, ya, kita lanjut. Langkah membuat karya dengan teknik
potong, lipat, dan sambung itu diawali dengan menggambar pada bidang datar. Ya, pada bidang datar itu bisa berupa kertas, kardus, kain, dan lain sebagainya ya, atau benda dua dimensi lainnya. Ya, jadi itu langkah pertama. Langkah pertama yang kita gunakan ya, yang kita lakukan ya, ketika kita ingin membuat karya dengan menggunakan teknik lipat, potong, dan sambung ya. Kemudian langkah kedua, gambar tersebut kemudian dipotong ya, setelah kita menggambar tadi pada langkah pertama ya. Kemudian langkah keduanya, gambar tersebut kita potong ya, dipotong dengan menggunakan gunting atau cutter ya. Tentu kalian sudah tahu pasti ya, gunting dan cutter itu adalah peralatan yang tajam ya, atau alat bantu ya. Itu silakan digarisbawahin ya. Langkah pertama tadi silakan digarisbawahin juga, yaitu langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung diawali dengan menggambar pada bidang datar, itu digarisbawahin. Kemudian gambar tersebut kemudian dipotong dengan gunting atau cutter, itu juga digarisbawahin. Itu langkah keduanya. Ya, gunting dan cutter adalah peralatan yang tajam. Ya, silakan itu kalau kalian mau garisbawahin juga silakan, nggak apa-apa. Ya, artinya gunting dan cutter itu merupakan alat bantu ya. Selanjutnya, jika menggunakan kedua alat tersebut, sebaiknya mintalah bantuan guru atau orang tuamu ya, karena kalian masih kecil ya, kalian takutnya terjadi yang tidak-tidak. Ketika kalian ingin menggunakan gunting ataupun cutter, mintalah bantuan orang dewasa ya. Selanjutnya, setelah bidang datar dipotong-potong ya, bidang datar tersebut disambung ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Setelah bidang datar dipotong-potong, bidang datar tersebut disambung. Itu langkah yang ketiga. Itu digarisbawahin. Penyambungan biasanya menggunakan perekat seperti lem, double tape, ya, selotip, atau perekat lainnya. Ya, itu silakan digarisbawahin juga. Artinya di sini bahwa alat yang digunakan untuk melakukan teknik sambung, ya, itu biasanya adalah perekat seperti lem, double tip, selotip, atau alat perekat lainnya gitu ya. Nah, kemudian itu tadi langkah ketiganya ya. Setelah disambung, bentuk dasar karya seni rupa telah selesai dibuat ya. Jadi hasilnya nanti akan langsung selesai ya. Tinggal diberikan warna dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ada langkah-langkah dalam membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya. Selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 84. Halaman 84. Di sini materinya tentang menghias karya dengan teknik aplikasi. Ya, menghias karya dengan teknik aplikasi. 84 ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari langkah membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya. Terus dikatakan di sini, tentu kamu masih ingat bahwa bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan hingga membentuk bagian utama, ya. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias. Ini tadi yang Bapak katakan tadi ya. Setelah selesai, tinggal kalian hias, kalian bisa berikan warna, hiasan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu silakan kalian garis bawahin paragraf keduanya. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias. Itu di garis bawahin ya. Menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Ya. Hanya salah satunya.
teknik untuk menghias karya seni rupa itu ada banyak. Salah satunya itu dengan teknik aplikasi, ya. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Jadi silakan kalian garisin. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Artinya di sini bahwa teknik aplikasi itu, ya, kalian buat dulu hiasannya, ya. Setelah kalian buat hiasannya, nanti hiasan yang sudah kalian buat itu akan kalian tempelkan ke karya kalian, ya. Jadi misalnya seperti yang digambar, yaitu contoh misalnya tadi kapal, ya. Kemudian hiasannya itu adalah berupa ban yang ada di samping, kemudian ada jangkar serta benderanya, ya. Itu bisa dikatakan adalah hiasannya. Nah, jadi kalian buat dulu hiasannya tadi, benderanya kalian buat dulu, ban-bannya kalian buat dulu, ban yang di samping kalian buat jangkarnya. Nah, setelah hiasannya sudah jadi, kemudian nanti hiasan tersebut akan kalian tempelkan ke bagian karya kalian. Itu dinamakan sebagai teknik aplikasi, ya. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, kain, atau bahan lain yang sudah dipotong sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan sendiri, ya. Jika hiasan terbuat dari kertas atau bahan karton, ya, bahan tersebut dapat digulung terlebih dahulu menggunakan gunting pada bagian ujungnya, ya. Teknik tersebut akan membuat kertas atau karton terlihat lebih berisi sehingga timbul di permukaan saat diaplikasikan pada karya, ya. Nah, di sini kalian dibahas, ya, materinya tentang bagaimana kita menghias karya yang sudah kita buat menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Kemudian akan kita hias dengan teknik aplikasi tadi, ya. Berarti bisa dikatakan untuk menghias karya yang sudah kita buat tadi itu kita dapat menggunakan yang namanya teknik aplikasi, ya. Kita buat dulu hiasannya, ya, kita potong-potong, kita bentuk hiasannya. Setelah hiasannya selesai, nanti baru akan kita tempelkan ke karya kita yang sebelumnya sudah kita buat, itu, ya. Jadi teknik aplikasi adalah teknik seni tempel, ya. Nah, itu tentang menghias karya seni dengan teknik aplikasi, ya. Sebelumnya juga pasti kalian sudah pernah, kita sudah pernah bahas, ya, tentang pengertian teknik aplikasi, ya, contoh-contoh dari contoh-contoh karya yang menggunakan teknik aplikasi juga sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya, ya. Jadi Bapak harap kalian tidak tidak bingung, ya, karena sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas, ya. Nah, selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 99. Di halaman 99. Ya, di sini materinya adalah menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Ya, menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Saat menyanyikan sebuah lagu, ya, kita harus memperhatikan yang namanya pola iramanya, ya. Setiap baris lagu mempunyai pola irama yang sesuai dengan nada. Itu silakan kalian garis bawahin. Setiap baris lagu mempunyai pola irama sesuai dengan nada. Itu di garis bawahin, ya. Kemudian dalam sebuah lagu ada pola irama yang sama. Itu juga di garis bawahin. Dalam sebuah lagu ada pola irama yang sama. Kemudian ada juga pola irama yang berbeda, ya. Jadi pola irama itu kan sudah pernah kita bahas, ya, tentang pola irama itu artinya apa, ya. Kita juga sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, ya. Jadi di sini dimaksud dengan adanya pola irama yang sama, ya,
Itu artinya ketukannya itu sama, ya. Ketukannya itu diulang-ulang. Ada misalnya pada bar pertama ketukannya A bentuknya, ya, polanya A. Kemudian nanti di bar berikutnya bisa saja pola A tadi, ya, pola irama A tadi itu diulang lagi di bar berikutnya, sehingga dikatakan bahwa pola iramanya sama karena pola sebelumnya itu diulang lagi di bar selanjutnya atau birama selanjutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya pola iramanya berbeda, ya berarti kalau bar satunya atau birama pertamanya itu adalah pola A, pola irama A, maka nanti di bar kedua itu menjadi pola irama B. Ya, artinya ada pola baru selain pola irama A. Begitu juga nanti selanjutnya pola ketiga, ternyata ada pola C, di mana pola C ini juga pola baru, pola yang berbeda, pola yang jelas-jelas berbeda dari pola irama A, berbeda juga dari pola irama B, sehingga nanti pola iramanya itu bisa berbeda-beda. Seperti itu maksudnya, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Ya, jadi pola irama ketukannya sama. Ya, kalau misalnya pola iramanya di bar pertama itu adalah A, maka nanti di pola kedua di bar berikutnya pola irama A tadi itu diulang lagi, sehingga nanti akan disebut sebagai pola irama yang sama karena pola irama A diulang pada pola berikutnya. Sedangkan kalau misalnya pola iramanya berbeda, pada misalnya contohnya birama pertama itu polanya A, sedangkan di birama selanjutnya atau bar selanjutnya itu polanya sudah menjadi B. Ya, di mana pola B ini itu berbeda dari pola A. Sehingga nanti dikatakan polanya itu berbeda. Ya. Kemudian saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, ya bervariasi itu artinya berbeda-beda, ya, atau banyak, beragam, ya. Perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Yaitu kalian garis bawahin. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Ya. Artinya itu hanya berlaku pada misalnya contoh lagu yang memiliki pola bervariasi atau polanya itu berbeda-beda. Ya, bahwa perbedaan antara bunyi panjang dan bunyi pendek, ya, itu tidak dapat kita amati melalui notnya, namun dapat kita amati melalui lirik yang ada pada setiap bagian lagu. Ya, itu hanya berlaku untuk pada pola irama bervariasi. Jadi garis bawahin ya, paham ya? Jadi saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan antara panjang dan pendek bunyi itu hanya dapat kita amati melalui lirik pada setiap bagian lagu. Ya, jadi kita nggak bisa membedakan panjang pendek bunyi, misalnya melalui bentuk notnya dan lain sebagainya. Namun dapat kita amati melalui lirik pada setiap bagian lagu tersebut. Nah, kemudian selain itu perbedaan panjang pendek bunyi juga dapat diamati jika menyanyi dengan iringan alat musik ritmis atau tepuk tangan. Itu silakan juga kalian garis bawahin. Ya, di garis bawahin itu ya. Nah, itu tentang menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Ya, contohnya pola irama bervariasi itu adalah lagu Merah Putih. Ya, lagu Merah Putih itu memiliki yang di bawahnya itu memiliki contoh pola irama bervariasi. Ya, pola iramanya itu dia berbeda-beda. Ya, walaupun sebenarnya tergantung segi sudut pandang kalian juga, bisa dikatakan juga beberapa bagian dari lagu Merah Putih itu ada pola yang sama.
Seperti bar pertama dan bar kedua itu ketukannya sama, satu ketuk, ya. Kemudian bar kedua dengan bar ketiga dan bar keempat itu sama, ya. Tapi nanti berbeda lagi jika sudut pandang kalian berbeda. Kalau kalian memiliki sudut pandang berdasarkan per satu barnya, ya, berdasarkan per satu barnya, ketukan atau pola irama yang ada pada bar pertama itu jelas sama dengan bar kedua, sama dengan bar ketiga, sama dengan bar keempat. Namun ketika bar kelima bagian bawahnya baris kedua itu sudah berbeda. Kalau misalnya kalian melihat dari sudut pandang per satu barnya, ya. Tapi kalau misalnya kalian melihat dari pola per satu kalimat, ya jadinya nanti akan berbeda, ya, akan berbeda jika kalian melihatnya dari satu kalimat, ya, berdasarkan satu bait, ya, seperti itu, ya, satu bait lirik, ya. Jadi sebenarnya nanti untuk tentang pola irama itu sebenarnya bisa dikatakan tergantung sudut pandangnya, ya, walaupun secara umum biasanya itu berdasarkan kalimat dalam satu bait, ya. Jadi kalimat dalam satu bait itu satu baris kalimatnya itu dikatakan sebagai satu pola, ya. Kemudian nanti baris kedua, baris ketiga, baris keempat, jadi ada 4 pola. Nah, di situ kalian tinggal periksa apakah baris pertama polanya sama dengan baris kedua, pola kedua samakah polanya dengan baris ketiga atau kalimat ketiga, ya, terus kalimat ketiga apakah sama nanti dengan kalimat keempat, ya, seperti itu, ya. Jadi biasanya secara umum memang dilihat berdasarkan per satu kalimat, ya, satu kalimat liriknya, karena kan lirik itu ada bait-baitnya, ya, bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, biasanya 4 bait, ya. Nanti kalian pola iramanya itu dilihat melalui satu kalimatnya, satu baitnya, itu disebut sebagai satu pola biasanya, ya. Walaupun nanti sebenarnya tergantung sudut pandang masing-masing yang menilai, ya, seperti itu, ya. Nah, itu tentang lagu Merah Putihnya. Baik, selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 108. Di halaman 108. Di sini materinya menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi bagian kedua. Ya, ada dalam kurung 2. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang variasi pola irama pada lagu. Ya, tadi sebelumnya kita sudah bahas, ya. Masih ingatkah kamu apa saja iringan lagu yang dapat membedakan pola irama bervariasi? Lagu dengan pola irama bervariasi dapat dibedakan dengan mudah jika diiringi oleh tepuk tangan atau alat musik ritmis saat menyanyikannya. Ya, itu yang bagian itu digarisbawahin. Bagian lagu dengan pola irama bervariasi dapat dibedakan dengan mudah jika diiringi oleh tepuk tangan atau alat musik ritmis saat menyanyikannya. Itu digarisbawahin. Ya. Nah, paling itu aja yang penting dari materi di halaman 108, ya. Nah, baik, Bapak rasa cukup materi kita sampai di sini dulu. Sudah banyak juga materi, ya. Kita lompat, kita dari seni rupa, kemudian pindah ke seni musik, ya. Jadi cukup banyak materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, Bapak kira sampai di sini dulu materinya, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk tugasnya tadi lagu Merah Putih, ya. Ini jika misalnya waktu pelajaran Bapak masih ada sisa, ya. Ini kan videonya mungkin sekitar 30 menit, ya. Videonya sekitar 30 menit. Jadi kalau misalnya nanti 30 menitnya lagi, kalian boleh rekam video, ya. Dari bagi yang
like kosong ya. Bagi yang tidak berhalangan, ya silakan kalian rekam videonya, kemudian nanti kirim ke Bapak secara langsung ya. Kirim ke Bapak, nanti akan Bapak periksa satu persatu ya. Oke. Nah, karena lebih cepat lebih baik ya. Jadi tugas kalian itu juga sekalian nanti kalian bisa kerjakan secepatnya lebih bagus ya. Tapi bagi yang misalnya berhalangan atau misalnya tidak ada yang bisa rekam video karena orang tua tidak ada, atau misalnya tidak ada yang rekamin video ya, nanti itu kalian bisa kirim belakangan ya. Tapi bagi yang lain ya, bagi yang lain setelah kalian selesai nonton video ini, kalian buat video rekaman main pianikanya lagu Merah Putih ya. Lagu Merah Putih itu ada di halaman 99 tadi ya. Kalian buat rekamannya, kemudian kirimkan ke Bapak langsung, japri ke Bapak langsung ya. Baik, kira-kira itu dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, mudah-mudahan kalian paham. Jika misalnya ada yang kurang paham, nanti kalian bisa putar ulang video ini ya, kalian tonton ulang lagi sampai kalian benar-benar paham ya, karena videonya akan tetap ada di YouTube. Kalian bisa tonton berulang-ulang kapanpun ya, dimanapun kalian berada kalian bisa tonton ya, yang penting ada akses internetnya. Oke. Kira-kira sampai di situ tugasnya diingat, lagu pianikanya segera kirimkan ke Bapak ya, segera rekam buat videonya, kemudian kirimkan ke Bapak. Jangan lupa ketika kalian mengirimkan tugasnya, tulis nama, nomor absen, dan kelasnya, kelas berapa ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan.